warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan project, yaitu saya akan melanjutkan project yang kemarin kita terakhir itu greenhouse begitu, oke. Dan sekarang saya akan melanjutkan yaitu husband rabbit. Oke. Apa itu husband rabbit? Husband rabbit itu adalah di sini kita ke table of content dulu. Table of content ini ada 1 pengertian husband rabbit, 2 cara kerjanya husband rabbit, ketiga dampak dari husband rabbit itu, yaitu aplikasi yang digunakan di husband rabbit, kekurangan dan kelebihan husband rabbit. Poin kelima dan keenam. Oke, yang poin pertama yaitu pengertian husband rabbit. Oke, pengertian husband rabbit adalah sebuah perangkat yang menyambungkan antar device yang bisa kita kontrol dari suatu tempat ke atau suatu device. Jadi gini, husband rabbit itu misalkan kalian punya peternakan di rumah kalian. Nah, ketika kalian ingin keluar atau bahkan rumah sama peternakan mesti dipisah dong. Ketika kalian mau ngecek peternakan dan rumah itu, kalian bisa menyambungkannya atau mengontrolnya dengan satu device, yaitu device kalian itu berupa handphone ataupun laptop. Seperti di sini lihat, menggunakan wifi, robot dan lain-lain. Oke, ke poin kedua yaitu cara kerjanya nih. Gimana cara kerjanya husband rabbit? Nah gini, di sini kita tuh pakai yang namanya tuh aplikasi Blink untuk mengoneksikan atau menjadikan server antara device kita dan device alat peternakan yang mau kita buat. Jadi alat kita itu membutuhkan koneksi internet, dan koneksi internet itu menggunakan server untuk melanjutkannya ke alat peternakan kita ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Blink itu. Nah, untuk mengoneksikan antar device, jadi device kita tuh bisa mengontrol apa saja gitu yang kita udah koneksikan ke alat peternakan. Contohnya itu buat ngecek suhu di peternakan itu, di peternakan saya peternakan ayam, cek suhunya, terus ada kelembapan dan lain-lain. Di sini kita juga selain cuma ngecek, itu kan memonitoring doang. Kita juga bisa mengontrol mengontrol peternakan itu. Setelah kita bisa cari makan, memberi makan ternaknya itu, memberi makan kambing atau makan ayam, sapi gitu. Ya, kalian bisa, misalnya kalian lagi di kota gitu, terus gimana caranya bisa kasih makan ya, di luar kota. Nah, tinggal pakai alat pakai husband rabbit ini. Oke, selanjutnya kita ke dampak apabila kalian menggunakan husband rabbit. Yang pertama tuh kita tidak perlu menghabiskan banyak tenaga. Contohnya tuh dampak tidak menghabiskan banyak tenaga tuh gini. Tadi sudah saya bilang, itu kita bisa mengontrol mengontrol dari luar kota gitu. Jadi dari rumah, misalnya kita cuma dari rumah nih, kita dari dalam rumah kita bisa mau makan jam 1 gitu, kita tinggal set makan jam 1 gitu. Jadi kita tidak perlu ke peternakan lagi gitu untuk memberi makannya satu persatu. Itu akan menghabiskan banyak tenaga dari kita. Terus yang kedua, kita juga bisa mengontrol dari jarak jauh. Seperti tadi saya bilang, misalnya ketika kalian di luar kota atau kalian lagi ada tugas dari sekolah gitu, dari ke kantor gitu, kalian punya peternakan dan kalian tidak ada jauh yang kerja dengan kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan husband rabbit ini. Jadi kalian bisa kayak mereka tadi memberi makan, monitoring, mengontrol gitu. Nah, kita dapat monitoring setiap saat. Nah, ketika kalian di luar di rumah gitu, kalian tidak bisa memonitoring, misalnya kalian di luar gitu, kalian bisa melihat peternakan kalian, misalnya ayam kita sakit, ayam kita bertelur gitu misalkan. Nah, kalian juga bisa monitoring. Misalnya kalian bisa pasang kayak kamera CCTV atau pasang lihat dari suhu itu dampak dari husband rabbit. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi yang digunakan di husband rabbit ini.
Oke, aplikasi yang kita gunakan di project Aspen Rabbit ini adalah Blink. Nah, ini dia aplikasinya. Silahkan dulu. Di sini saya menggunakan aplikasi atau web dari Blink gitu. Jadi di sini saya telah membuat suatu bro. Di sini Blink ini kita bisa nge-lag nih. Oke. Kita lanjut dulu. Aplikasinya nanti kita akan tampilkan di akhir dulu, soalnya itu tadi nge-lag ya, Blinknya. Lanjut, yaitu kita ke kekurangan poin 5, kekurangan Aspen Rabbit. Oke. Nah, ini dia kekurangan Aspen Rabbit adalah kita membutuhkan internet setiap saat. Yang tadi saya bilang, kita tuh membutuhkan internet, dan internet itu kita membutuhkan server juga. Dan server itu dibuat kita menggunakan platform Blink. Jadi kita di luar kota, jadi kita harus ada sinyal internet terus nih kalau kita mau monitoring, buat mengontrol ternak kita itu. Kita harus punya internet itu setiap saat gitu. Jadi nggak bisa putus gitu, nanti kita harus koneksi lagi gitu kalau putus. Dan kekurangan yang kedua yaitu kita membutuhkan banyak biaya. Kenapa membutuhkan banyak biaya? Tentu kalau kalian sendiri gitu tanpa Aspen Rabbit ini, kalian bisa menghemat biaya karena kalian menggunakan tenaga kalian sendiri gitu. Kalian kasih makan sendiri, kasih minum sendiri, menggunakan tenaga keras kalian gitu. Kalau pakai Aspen Rabbit ini, kalian juga membutuhkan dari sisi internet. Internet tentu kalian harus bayar. Kalau mau industri, kalau mau bisnis, Blink itu dia mau bisa upgrade gitu, nanti saya kasih tahu. Dan terus dari listrik, tentu kalau kalian membutuhkan mau ngontrol itu, kalian butuh listrik. Robot-robotnya juga butuh listrik, pasti ya, butuh listrik. Karena misalnya kamera CCTV itu butuh listrik. Dari terus cek kelembapan suhu butuh listrik, cek kelembapan butuh listrik. Jadi sebenarnya ini butuh listrik gitu, karena itu IoT itu butuh listrik dan butuh daya. Itulah dua kekurangan dari Aspen Rabbit ini. Terus banyak lagi. Oke, kita ke lanjutnya yaitu kelebihan dari Aspen Rabbit ini. Nah, kelebihan ini kalian bisa memperluas peternakan. Seperti yang saya bilang, kalian bisa mengontrolnya dari luar kota gitu kan. Kalian bisa mengontrolnya, kontrol dan lain-lain dari jarak jauh gitu. Nah, terus kelebihan yang kedua yaitu kalian bisa mempermudah peternakan gitu. Jadi peternakan kalian jadi gampang lah, pokoknya kalian agak santai-santai dikit lah. Kalian juga bisa mudah untuk monitoring ternak. Kalian cuma di kasur gitu, lihat, oh ini ayamnya bertelur gitu, dari ambil sendiri. Oh ini sapi saya udah siap diperah, susunya ya diperah gitu nanti. Nah, kalian bisa monitoring itu dengan gampang dengan Aspen Rabbit ini. Dan kelebihan ketiga itu dapat mengontrol peternakan dari luar. Jadi kalau peternakan ini kalian sekotak gitu ya, jadi kalian bisa dikontrol dari rumah kalian seperti tadi. Oh ini jamnya ayam makan, kalian tinggal kasih makan, kalian tinggal pencet makan ayam gitu, kalian tinggal kasih makannya. Itu adalah kelebihan dari Aspen Rabbit ini. Masih banyak lagi juga kelebihan dari Aspen Rabbit ini. Oke, sekarang kita mau ke aplikasi Blinknya. Oke, ayo kita ke aplikasi Blinknya. Nah, ini nih adalah dari Blink itu. Jadi saya udah membuat project yang udah saya modifikasi, yaitu adalah suhu. Di sini
saya membuat dari gown ini suhu berapa celcius nih dia akan misalnya nih di ayam ini dia sudah kisaran 30 celcius. Nah, dia akan mendinginkannya dengan sendiri gitu. Nah, terus di sini ada namanya kelembapan. Nah, kelembapan itu misalnya kelembapan udaranya di situ misalnya cuma 20%, kurang lembab nih buat telur, buat ayam bertelur. Itu akan dilembabkan lagi oleh Project Aspen Rabbit ini. Juga ada chartnya, datanya itu, karena ini saya belum nyambungkan ke datanya sih, di sini tulisannya data. Dan kalian tahu chart kan yang ada kayak garis-garis gitu, kayak misalnya di kayak mata uang itu apa sih, kayak seret gitu. Nah, itu tuh chart, di chart suhu, misalnya suhunya dia tiba-tiba naik, tiba-tiba suhunya turun nih, terus adem-adem aja gitu kan, sama-sama aja gitu, bagus. Nah, itu kalian bisa lihatnya di chartnya ini. Nah, terus sini ada chart kelembapan juga, sama tadi chart kelembapan itu buat ngecek nih kelembapannya tiba-tiba 50%, tiba-tiba 70%, gitu sampai 70%. Nah, dia akan melihat nih, chartnya gini gitu. Ini ada jarak, itu jarak kitanya dari itu berapa sentimeter gitu. Habis ini juga kalian bisa ubah ke meter, berapa meter nih kita dari jarak dari device kita ke device Aspen Rabbit itu. Di sini LED ini saya cuma tambah-nambahin LED karena biar kayak bagus aja gitu, ada LED merahnya. Misalnya kayak itu dikasih makan nih, charge suhunya misalnya charge suhunya tuh yang bagus tuh 50% gitu kan, 50% charge kelembapannya 50% gitu. Nanti LED ini akan berubah jadi warna hijau gitu. Kalau charge suhunya misalnya terlalu rendah bisa menjadi warna biru atau warna hitam gitu, karena terlalu rendah kelembapannya. Kalau terlalu tinggi udah mau 99% gitu, jadi warna merah. Nah, merah karena terlalu tinggi gitu. Nah, itu dia review saya. Terima kasih karena sudah sudah menyaksikan ini sampai akhir. Dan saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.